Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita anak dan karunia-Nya sehingga kita bersama-sama salat berjamaah di masjid yang kita cintai. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu jemaah masjid yang berbahagia Allah, langsung saja kita dengarkan kajian kita pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Syekhullah Hasbili. Kepada Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Sadaqallahul Azim. An-Nisa ayat yang ke-17 dan ke-18. Kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memasuki tanggal 23 bulan Rajab 1446 Hijriah. Tak lama lagi Rajab akan berlalu, Sya'ban akan kita jalani, Ramadan sudah dalam penantian. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Siapapun kita, dalam derajat dan posisi apapun kita, apakah kita ini orang-orang yang saleh dalam ketaatan, lisan yang selalu berzikir, bertasbih, membesarkan Allah, pandangan mata yang mampu menatap ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat qauliyah,
telinga yang suka mendengarkan nasihat dan kebaikan dari apa yang disampaikan oleh orang-orang terbaik, kaki melangkah ke tempat-tempat yang mulia, ke masjid dan tempat ta'lim, tangan tidak menyentuh yang haram dan tidak pernah mengganggu hak orang lain, lisan tak pernah melukai perasaan siapapun melainkan dia berkata dalam kebenaran dan terbebas dari kebohongan. Ataupun mungkin mereka adalah orang-orang yang ahli maksiat, yang kakinya selalu melangkah ke tempat dosa, telinganya suka mendengarkan gosip, kemudian lisannya suka berkata bohong, lisannya tak pernah berzikir, batinnya hampa dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan semua orang yang seperti ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, mereka akan mengalami yang disebut dengan an-nadamah. Mereka semuanya akan menyesali diri. Pak Ustaz, kalau orang yang jahil, ahli maksiat, suka buat dosa, jauh dari masjid, sujudnya berat, banyak hal yang dilanggar dari aturan perintah Allah, dan amat malas mereka melakukan ketaatan kepada Allah, lalu mereka orang-orang seperti ini besok menyesal di akhirat, Ustaz? Biasa tuh Ustaz. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang saleh yang seperti kita ini, insya Allah sudah rajin ke masjid, rajin dekat dengan Allah, kemudian taat yang luar biasa, tetapi ternyata orang-orang yang seperti ini pun, yang sudah saleh sekalipun, kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya, ternyata mereka masih menyesali diri. Apakah benar itu Ustaz? Iya. Bukankah kisah itu sudah viral? Dan bahkan sering kita dengarkan dari taujih yang disampaikan oleh tausiahnya para asatiz dan asatizah kita, atau sendiri kita mendengar, atau sendiri kita membaca kisah itu, bahwa kisah itu luar biasa, bahwa ternyata ia orang yang saleh, bahkan dalam kelompok sahabat Nabi, masih bertemu dengan Nabi, berada di saf Nabi, salat bersama Nabi, bahkan ia berada di pinggir sebelah kanan safnya Nabi SAW. Sahabat itu sering kita dengar namanya, yakni Sauban. Ternyata ia masih menyesali diri ketika ajal menjemputnya. Ketika satu kali kaum muslimin, Sauban tak terlihat datang waktu subuh berjamaah bersama Rasulullah, maka Nabi bertanya, di mana Sauban? Sauban tak ada yang bisa menjawab di mana keberadaannya. Mungkin terlambat ia, kita tunggu sebentar ya, kita tunda solat subuh kita sejenak demi menunggu Sauban. Kok awak terlambat, le tunggu di imam waktu tiba Pak? Tunggulah Pak Haji dulunya terlambat kata. Tak ada lah Pak. Mulianya seorang Sauban sampai Nabi SAW menunda solat subuhnya demi menunggu datangnya Sauban. Namun yang ditunggu tak kunjung tiba, yang Sauban tak datang-datang. Maka selesai solat, Nabi mengajak sahabat untuk berkunjung ke rumah Sauban. Maka subhanallah, masya Allah, tabarakallah, sesungguhnya rumah jaraknya antara masjid dengan rumah Sauban 3 jam perjalanan jalan kaki. Kalau subuhnya jam 5, berarti Sauban keluar rumah jam berapa? Jam 2 dini hari. Jangan Bapak Ibu bayangkan jalannya seperti jalan kita hari ini, negeri Arab yang tandus, yang penuh dengan batu-batu. Jangan dibayangkan ada penerang cahaya lampu yang kemudian menerangi jalan-jalan. Tidak ada. Masjidnya tidak seperti masjid kita yang sudah full AC dan kemudian dingin. Tidak. Masjid Nabi waktu itu masih pasir yang kemudian dibatasi dengan pelapa-pelapa korma. Disitulah dia datang bersama Rasulullah. Ketika Nabi bertanya kepada istrinya, di mana Sauban? Sauban baru saja meninggal dunia Rasulullah. Nabi bertanya lagi, adakah yang aneh dengan meninggalnya suamimu? Ada ya Rasul. Aku tak bisa jawab apa maksud rahasia suamiku mengatakan 3 kalimat ini. Aku tak tahu ya Rasulullah. Apa kalimatnya, kata Nabi? Yang pertama, andaikan lebih jauh. Yang kedua, andaikan yang terbaik. Yang ketiga, andaikan semuanya. Nabi tersenyum. Karena Nabi tahu apa yang dikatakan oleh Sauban itu telah disampaikan oleh malaikat kepada Nabi SAW. Ternyata Sauban ini masih menyesal. Kalau seandainya rumahnya lebih jauh daripada jarak rumah yang sekarang, tentu ia akan mendapatkan pahala yang jauh lebih besar. Andaikan lebih jauh ya Allah.
Ketika dia memberikan jaket yang kurang baik, yang terbaik dia pakai karena kedinginan cuaca waktu itu, diberikan jaket yang agak kurang baik, yang terbaik dia pakai. Andaikan yang terbaik yang aku berikan kepada mereka, kepada ia yang menerima bantuanku itu, dan apa yang aku tolong, tentu yang terbaik juga Allah berikan kepada aku. Andaikan semuanya dari hartaku aku infakkan, aku mulia di hadapanmu. Kalau sahabat yang soleh seperti itu masih menyesali diri, bagaimana dengan kita? Maka ini bulan di mana Allah menyajikan kenikmatan tersendiri, kenikmatan yang mulia, sehingga catatan yang Allah sampaikan kepada kita yang sering diulang oleh para guru kita adalah fala tazlimu fihinna anfusakum. Di bulan ini jangan kalian lakukan kezaliman, kata Allah. Kalau Allah melarang kita berbuat zalim, maka perbuatan yang kita lakukan adalah perbuatan baik, menyesali kezaliman, meninggikan derajat dalam kemuliaan amal saleh agar terangkat derajat kita menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sulit terkadang kita memandang zalim itu zalim, karena terkadang zalim itu dihiasi menjadi seakan-akan tidak zalim ketika kita mengerjakannya. Zalim itu adalah dosa dan maksiat yang kita buat, baik kepada Allah ataupun kepada sesama manusia. Maka oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman harus memandang dosa itu adalah sesuatu yang mengerikan dalam hidup mereka. Karena sesungguhnya ternyata orang yang masih saleh pun masih menyesal. Bagaimana nanti dengan orang yang zalim, yang kita ada di dalam bagian itu, terkadang banyak kezaliman yang kita buat. Bagaimana bentuk penyesalan kita nanti saat berjumpa dengan Allah? Kalau sudut pandang kita terhadap dosa dan kezaliman itu benar, maka kita akan berusaha untuk menjauh dan membebaskan diri. Walaupun kemudian kita tidak ada jaminan tidak pernah berdosa, walaupun kita tidak ada jaminan bahwa kita tidak pernah menzalimi atau mungkin terzalimi, atau kita yang berlaku zalim, mungkin pernah terjadi. Tetapi semua itu adalah sudut pandang iman yang akan bisa memerdekakan kita, agar kemudian kita bisa meletakkan makna zalim itu adalah sesuatu yang mengerikan. Makanya kata Nabi SAW, Ibnu Mas'ud menjelaskan hadis ini yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, di mana Nabi SAW mengatakan kepada kita, innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhib, wa la yu'til iman illa man yuhib. Allah memberikan dunia ini kepada orang yang mendapatkan cinta dari Allah, dan juga kepada orang yang dibenci oleh Allah. Allah memberikan dunia ini tidak bersyarat kepada kecintaan yang Allah berikan. Allah memberikan dunia ini tidak bersyarat apakah orang ini taat ataupun ahli maksiat, apakah mereka sujud atau tidak pernah sujud, apakah mereka ke masjid atau tak pernah ke masjid, akan bahkan apakah mereka beriman atau mereka kufur. Allah kasihkan dunia. Sampai ada kalimat batil yang pernah kita dengar, mangangnya ke masaji kerajaan lain. Ambo nak pernah ambo ke masaji, sujud ke Allah, solat mulai diketon 2 kali setahun bersujudnya. Bila tu Idul Fitri, Idul Adha, banyak dosa nak membuat, tapi jalan dah. Bisnis ambo makin lancar, PT ambo makin banyak, kebun saya makin luas, fisik saya sehat. Angku rajin ke masjid, lah hitam lekan yang tak sujud. Nasib-nasib gitu-gitu je. Rumah tak pernah bisa dibangun lebih besar. Rumahku tengok, rumahku seperti istana hari ini. Kalimatnya benar atau salah? Kau nak mengecek seroman kau orang atau syaitan? Ndak ambo doh, ndak ambo. Jadi kecek lo ambo. Ya ibu, kalimat tu keluar dari syaitan. Kenapa? Karena mereka membela diri, bahwa mereka mengatakan dosa yang aku buat itu tidak berpengaruh kepada diriku. Buktinya Allah tetap memberi aku banyak nikmat, butuhnya aku makin sehat. Inilah musibah. Kenapa demikian kaum muslimin? Karena dosa itu tidak zahir dalam bentuk mata yang bisa melihat dalam cash money.
Kalau dosa itu ternyata diwujudkan Allah dalam bentuk cash, dan ternyata dia melekat bukan kepada hati tapi melekat kepada kulit, lalu kemudian melekat kepada baju yang kita pakai, maka setiap baju yang dipakai bau busuk karena dosa yang dilakukan. Setiap kulit yang glowing hari ini hilang keglowingannya karena penuh dengan kudis dan kurap karena dosa yang dibuat. Maka wajah-wajah kita yang mungkin hari ini hadir, masih banyak kurap yang ada di muka kita. Tapi kurap-kurap dosa itu ditempelkan Allah pada batin, tidak mampu dipandang oleh mata zahir, tapi hanya bisa dirasakan oleh iman seorang yang benar di hadapan Allah. Iya, kalau imannya benar. Kalau imannya benar, maka dia akan bisa merasakan sesungguhnya beban batin itu amat berat. Maka sesungguhnya dia takut kalau seandainya terjatuh kepada apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratkan sebuah sederhana, suatu logika berfikir sederhana, tapi syarat dengan renungan yang perlu kita renungkan. Andaikan kita berjalan di atas jalan yang setapak, lalu kemudian kiri kanannya ada jurang yang menganga, jauh jalan itu kita tempuh, apakah kita berhati-hati jalan di atasnya atau kita asal saja? Semua jawaban pasti sama. Aku akan berhati-hati, Ustaz. Aku akan takut jatuh ke jurang yang menganga itu, karena ada buaya yang ganas yang siap merobek-robek tubuhku. Kenapa kita berjalan di atas dunia enggak pernah takut dan berhati-hati? Jangan-jangan kita sudah sering masuk jurang itu. Jangan-jangan tubuh kita dah pernah dicobek-sobek oleh buaya yang ganas itu, tapi kita enggak pernah sadar. Hari inilah kaum muslimin kita sadar, sebelum bentuk itu nyata di hadapan Allah, sebelum hisab itu dibentangkan dengan keadilan hukum Allah, sebelum aib-aib itu tidak ada lagi yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di mahsyar, ketika pengadilan Allah ditunjukkan dengan seadil-adilnya. Hari ini orang-orang yang beriman ditutup aibnya, maka dia mulia. Maka kita berharap kepada Allah agar semua aib kita tidak hanya ditutup sementara pada dunia, tapi juga ditutup di mahkamah hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW memberikan pandangan, orang-orang yang beriman itu mereka akan lari dari dosa itu seperti takutnya mereka kena hantaman dari sebuah gunung yang meledak dan menimpa tubuhnya. Ayat saya di sini sudah pernah kita sampaikan. Maka sudut pandang inilah harus kita bangun pada diri kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, ayah bunda yang pernah ke tanah suci, ayah bunda yang akan ke tanah suci, atau ayah bunda yang berkali-kali ke tanah suci, maka tanah suci itu disebut dengan tanah haram dan tanah yang disucikan. Kenapa disebut tanah haram? Kenapa disebut dengan tanah yang disucikan? Makanya Al-Quran memberikan jawabannya. Surah At-Taubah ayat yang ke-28. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadha wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi in syaa innallaha 'alimun hakim. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, innamal musyrikuuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu, kata Allah, najasun. Najasun maknanya najis. Karena najis, kata Allah, fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim haza. Ketika ayat ini turunkan tahun ke-9 Hijriah, maka orang-orang musyrik waktu itu tak dibolehkan lagi untuk melaksanakan ibadah ritual di Ka'batullah. Mereka mesti keluar di tanah haram. Kenapa? Karena Allah mengatakan najisun, mereka najis. Apa yang dimaksud dengan najis? Apakah kulit mereka najis? Tidak. Bukan kulit mereka yang najis, tetapi keyakinan mereka yang tidak mentauhidkan Allah, kesombongan dan keangkuhan mereka yang selalu suka berbuat maksiat dan menentang Allah, maka mereka disebut bernajis. Maka mereka tidak suci, tak pantas mereka masuk tanah yang disucikan. Mereka tidak menghindarkan diri pada yang haram, maka tak boleh yang berbuat haram masuk ke tanah yang haram yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka kenapa orang sering berkata, ada yang haram yang aku buat Ustaz, kok ditengokkan sama Allah di tanah yang suci ini? Karena Allah ingin membayar cash agar manusia sadar, kesombonganmu, kekotoran hatimu, kebusukan jiwamu itu najis yang tersimpan terselinap dalam batinmu. Maka Allah ingin menegur dan membersihkannya. Ini kadang-kadang kita tanya, Pak, InsyaAllah besok tanggal 27 kita berangkat lagi bawa jamaah. Sering kita tanya, ibu, ayah umroh yang keberapa? Alhamdulillah Ustaz, ini umroh yang ke-8 Ustaz. Makanya ambo tahu Ustaz do Mekah Ustaz, do Madinah ko. Ndak Ustaz bimbing pun kami ndak ada Ustaz. Biarlah kami pai. Kena enggak dia? Kena enggak dia, Pak? Di sinilah kenanya dia. Kok sudah berkali-kali ke tanah suci kok makin sombong? Itulah najis batin yang kita pelihara. Makanya Allah katakan kepada kita, Al-Hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafas wala fusuq wala jidala fil hajj. Di tengah ayat Allah katakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Maka kalau kamu masuk tanah haram, kata Allah, fala rafas wala fusuq wala jidal, tinggalkan keegohanmu, tinggalkan kekotoran batinmu, karena ini bukan tanah yang sembarang tanah. Ini tanah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Maka ini bulan mulia, di tempat yang mulia kita sedang berbicara. Maka doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Maka menangislah. Najis-najis batin itu menyelinap. Benci kepada orang, hasad dengki yang tetap tak pernah selesai, maka tak akan pernah membuat engkau dekat dengan Allah. Ketika engkau dengan manusia selalu bermusuhan, maka batinmu juga tidak akan pernah khusyuk dalam tahu tegak berdiri di hadapan Allah. Baik Ibu, awas salat. Di masjid ini ada musuh satu. Menghindar kita dari musuh tu. Kau nampak sandal siku pintu kau masuk, agar dia bersobok je. Rupanya dia solat, kita solat dari awal pertama, dia terlambat, dia ambil nyosok di samping awak, togak di samping awak. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Itu musuhmu, itu hatinya berkata tak? Mengapa pajak bersamping awak? Awaklah menghindarnya datang juga. Khusyuk enggak solat Bapak? Enggak khusyuk Pak. Disitulah najis batin kita yang kita jaga dan kita pelihara. Maka hari ini bersihkan dia. Makanya salat itu mesti bersih dari hadas dan najis. Najis secara zahir bisa dipandang dan dilihat, bisa disucikan dengan air yang bersih, dan kemudian hilang bau, hilang rasa, hilang warna. Tapi najis batin enggak bisa dimandikan dengan air bersih, dia hanya bisa dibersihkan dengan taubatan nasuha wal afina 'anil nas. Tapi berat ternyata kalau kita punya persoalan dengan manusia, karena sulitnya kita terkadang untuk memaafkan atau minta maaf kepada orang lain. Ini yang berat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang muliakan Allah, saatnya kita menangis hari ini untuk minta pengakuan di hadapan Allah. Karena sesungguhnya Allah yang mengatakan, setiap siapapun yang pernah bermaksiat dan berbuat zalim, ternyata tidak ada satu pun dosa yang pernah kita buat kecuali Allah mengatakan, karena dasarnya bukan kau hebat, bukan karena kau pintar, tapi karena kau masih bodoh dan jahil. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladhina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna
عليهم وكان الله عليما حكيما. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, innamat taubatu allati kataballahu ala nafsihi qabulha fi at-taubatu min fi'lil ma'siyah. Orang-orang yang benar-benar taubat di hadapan Allah itu, kata Allah, ketika mereka yakin bahawa semua kejahilan yang dilakukan atas nama maksiat itu didasarkan karena kebodohan mereka kepada Allah. La jole busuk nye cium jo, la jole ranjau nyo pijak juo, la jole racun nyo makan juo. Kira-kira kalau ada racun nyo makan nyo, orang codi atau orang bonga? Cuman kena racun ko bentuknya lama, akhirnya dimakan jo. Menggunjing tu racun atau enggak? Tapi dibuat jo. Ya tak? Hasad dengki itu racun atau tidak? Tapi dibuat jo. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau sadar hari ini dengan kebodohanmu itu, engkau yang mengatakan dirimu zalim, karena sesungguhnya abal bashar pun pernah zalim, karena sesungguhnya para anbiya pun pernah zalim, maka mereka tahu cara kembalinya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, summa yatubuna min qarib. Hari ini engkau datang kepadaku, engkau kembali mengakui dirimu di hadapanku. Faulaika yatubullahu alaihim, maka mereka itulah orang-orang yang Allah terima dia kembali di hadapan Allah. Allah Maha Hakim lagi Maha Bijaksana. Jadi Bapak Ibu, kata Nabi SAW, Allah tak pernah marah karena manusia ini pernah berdosa. Allah tak pernah benci karena manusia ini pernah bersalah. Karena kata Nabi SAW, andaikan di dunia ini semua orang tidak pernah melakukan satu pun kesalahan, semuanya ahli taat, tidak pernah ada yang satu pun berdosa, maka Allah matikan semua ahli taat itu, Allah ganti dengan satu kaum yang pernah berdosa tapi mereka kembali bertaubat kepada Allah. Makanya Allah mensifatkan dirinya Ghafurur Rahim. Allah mensifatkan dirinya Tawwabar Rahima, karena Allah Maha Alim bahawa manusia ini pernah berdosa. Fatalaqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Ketika Adam pernah melanggar aturan Allah, dia datang kepada Allah bi kalimatin, dengan sebuah kalimat yang indah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ketika Nabi Yunus bersalah, maka dia tahu dia sedang berdosa di hadapan Rabbnya. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Seorang Nabi yang mulia bertemu dengan sahabat-sahabat yang mulia. Kenapa ini kalimat yang diajarkan oleh Rasul kepada Abu Bakar? Abu Bakar sahabat yang sangat mulia. Doa itu pernah kita sampaikan. Apa kata Nabi? Kata Abu Bakar kepada Rasulullah, "Allimni du'a ad'u bi fi salati." Ajarkan aku sebuah doa ya Rasulullah, ya aku baca dalam salatku. Ini maksudkan ketika sujud dalam salatku. Apa bacaan kalimat itu? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Coba lihat, yang mengajarkannya manusia terbaik, yang diajarkannya sahabat terbaik, tapi yang diajarkan kalimatnya tentang kezaliman terhadap dirinya kepada Allah. Apa lagi zalimnya Abu Bakar? Bahasa kampung, cocai. Cocai itu apa deh? Coba cari. Ini kadang bahasa Inggris kampung kau lebih singkat. Ya Pak. Cocai.
Cai dosa Abu Bakar tu apa kira tu? Ya Pak. Bisa jadi bahasa Cina bisa Jepang cocai gitu Coba cari apa kira-kira dosa Abu Bakar tu lagi coba. Kok doa ini diajarkan Nabi kepadanya? Ya Allah, inni zalamtu nafsi, banyak kezalimanku kepadamu ya Rabb. Wala yaghfiru dzunuba illa ant. Tidak ada zat yang maha mengampunkan kecuali Engkau. Faghfirli, ampuni aku ya Rabb. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Enggak ada yang ampuni kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik, ampuni aku keampunan yang datang dari sisimu ya Rabb. Warhamni innaka antal ghafur rahim, berikan aku kasih sayang, Engkau zat maha pengampun lagi maha penyayang. Coba lihat. Lalu siapa kita dibanding Abu Bakar? Siapa kita dibanding Sauban yang tadi kita ceritakan? Enggak ada seujung kukunya mereka. Lu malas kita menangis, malas kita datang pada Allah. Sungguh jahil dan sungguh jauh kita dari Allah. Hartamu, kekuasaanmu, kegantenganmu, kecantikanmu, kulitmu yang glowing tak akan pernah membuat Allah tersenyum dan bangga kepadamu. Karena dunia yang engkau kuasai tidak ada nilai di hadapanku. Teknologi yang canggih yang kau banggakan kecil di hadapanku. Mereka berkata, negeri ini negeri tanpa Tuhan. Rumah yang harganya 500 miliar dalam sekejap mata ludes dalam waktu sesaat. Mana kehebatanmu? Mana kekuasaanmu? Mana engkau yang hebat itu, yang mengaku tidak ada kekuatan kecuali kekuatan manusia? Kekuatan Allah di atas segala kekuatan. Kecil bagi Allah. Ini ayat kauniyah yang Allah tampilkan dalam sudut mata kita melihat dengan zahir. Apakah kita mengambil ibrah atau tidak? Ya. Terkadang itu pun belum membuka mata batin orang. Masih payah dia melangkah ke masjid ini. Masih suka dia duduk minum dengan bataru tetalu tu lai. Lagai janggut la putih, rambut la bauban, dak sadar tua-tua keladi. Tua ndak tahu diuntung diri. Ya ndak Pak? Ndak disiko dah Pak. Siko ndak ada dah. Siko orang-orang santiang saja. Ngalih serugo insyaallah. Amin. Ya Rabbal alamin. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita enggak hadir hari ini di hadapan Rabb dengan semua indahnya kasih sayang yang ditawarkan, dengan pintu keampunan yang dibentangkan luas oleh Allah Subhanahu wa taala, terlambat kita datang, maka menangis darah pun engkau tak aku terima lagi, kata Allah. Ayat 18 An-Nisa. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتوا وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Ada lagi taubatmu kepada aku, kata Allah, ketika engkau sudah datang kematian baru kau sadar dan engkau berkata di hadapanku hari itu, ya Rabb, hari ini aku bertaubat kepadamu, inni tubtul an. Makanya Allah abadikan kalimat Fir'aun itu yang berkata mengakui Allah adalah Tuhannya dan Maha Kuasa. Di detik terakhir ajalnya mau tiba, terlambat kau datang, tak ada lagi kesempatan untuk aku menerima taubatmu. Terlambat sudah kau datang padaku. Habis sudah. Hari ini kesempatannya, waktunya terbuka. Jangan tunggu besok, karena semua kita tak pernah tahu kapan dan di mana ajal itu tiba. Ia tak minta izin untuk datang kepada kita dan tak ngasih kabar kapan dia akan datang. Semoga kita diwafatkan di saat dosa-dosa kita telah terangkat dan terampuni. Semoga ajal itu datang di saat doa-doa kita sudah dikabulkan dan kebahagiaan itu sempurna diberikan Allah kepada kita. Dan semoga ajal itu datang di saat kita sudah sempurna dalam Islam yang kafah. Semoga Allah mengabulkan. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Ada yang mau bertanya? Ya. Berapa menit lagi Ustaz? Masih lama. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Jadi doa yang diajarkan oleh Rasulullah pada Abu Bakar tadi, apakah kita buat pada sujud terakhir waktu sholat? Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka ghafurur rahim. Baik. Makasih Anda. Kalau kita salatnya berjamaah, apalagi imam yang memimpin, maka bawalah pada sujud yang terakhir. Sebab kalau setiap sujud nanti lama, lo imam rukuk gitu, sangkonya imam lolok rupa doa yang panjang. Tapi kalau solat sendiri, ya bawalah dalam setiap sujud kita, ya. Karena saya belum menemukan dalil untuk apakah maksusan li sujud akhir tidak, ya. Tapi setiap indakul sujud, karena situ tidak ada penekanan sujud terakhir saja. Tapi kalau kita memimpin, kita imam, kami imam, tentu diambil pada sujud terakhir agar tidak terlalu lama sujudnya demi menjaga kekhusyuan jamaah dalam salat berjamaah. Allah alam bisawab. Terima kasih. Ya. Lagi yang lain? Ibu-ibu? Cukup? Alhamdulillah. Dah. Ibu tanya? Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi Ustaz menyampaikan tentang masalah diri deki masalah itu Ustaz. Jadi pertanyaan saya begini Ustaz, bagaimana terima kita itu ridho ya Ustaz ketika kita dibenci orang atau orang membenci orang atau kita dalam keadaan susah Ustaz. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, jadi sehingga kita tuh bisa ridho ya Ustaz. Jadi sehingga kita tuh tidak ada sedih gitu kan. Jadi artinya juga nggak marah juga orang kalau kita ngomongin kita gitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iku bare. Ibu ya, gimana triknya kita ridha sementara orang membenci kita? Ya, perjuangannya memang tidak ringan, berat sekali. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia itu orang yang bisa memaafkan orang yang menzalimi. Orang yang bisa memberi orang yang tak pernah memberi. Ya, orang yang mengunjungi orang yang tak pernah mengunjungi. Kan berat itu. Ya kan? Tetapi kalau sudut pandang kita benar bahwa kebencian orang kepada kita ketika kita benar dan tak pernah benar apa yang mereka bencikan itu, sesungguhnya kita sedang menuai benih pahala setiap hari terhadap kebencian yang mereka biaskan. Ya. Makanya nanti di akhirat ada orang yang kaget dengan amalnya, gitu. Dia merasa tak beramal banyak, tapi ternyata banyak pahalanya dalam kesabaran dibenci oleh orang lain. Ngalir terus kebaikan. Setiap digunjingkan orang dia dapat kebaikan. Ya. Nah, tapi kalau dia gunjing dan dibalas gunjing, maka sama ya kehinaan mereka berdua di hadapan Allah. Tapi kita sedang mencari posisi mulia, maka lihatlah kemaha kasihan Allah dan kemaha besarannya dalam memberikan penilaian terbaik kepada orang yang ridha dengan kebencian manusia sesaat. Kalau Nabi itu benci dengan kebencian siapapun yang membencinya, maka sesungguhnya azab dari setiap umat Nabi itu sudah dihabisi sejak awal. Puncak kemuliaan hati Rasulullah itu dalam sejarah yang luar biasa, yang kita tahu ketika semua orang membenci dakwah Nabi sampai dia berjalan kaki ke Taif. Makanya kalau kita umroh ke Taif itu bukan pergi selfie aja lah, bukan pergi makan nasi apa namanya, nasi biryani aja lah. Dongo kisah ini sampaikan Mutawif. Kau sibuk dengan kacamata hitam bereben-reben aja ya. Iya, makanya kita sampaikan. Ini yang diambil tuh saya bilang kisah ini. Kan ini perjalanan sirah sejarah Nabi itu. Bayangkan kita naik bis ke sana 2,5 jam, Nabi jalan kaki gimana coba?
Sampai di Taif tak ada satu yang membela dakwah Nabi. Semua kaum keluar untuk musuhi Nabi. Sampai anak kecil pun disuruh melempari Nabi dengan batu. Ada seorang budak yang membela Nabi SAW sampai Nabi terluka dan Nabi kemudian istirahat. Dan masjid itu namanya Masjid Quh hari ini, dan Masjid Siku dijadikan simbol sejarah yang kita bisa sampai ke sana. Nabi dalam bahasa yang umum kita terjemah. Ini panjang sebetul doa Nabi, tapi saya ambil kesimpulan bahasa kitanya. Apa bahasa Nabi? Andaikan semua siapapun ya Allah tidak ada yang menerima dakwahku dan semuanya membenciku ya Allah, aku akan tetap berjuang dengan dakwah ini. Yang penting yang aku takutkan engkau tidak, kalau engkau yang membenciku dan tidak lagi ridha kepada aku. Kalau engkau yang benci dan engkau tidak ridha ya Allah, maka ridha siapa lagi aku harapkan? Kalau benci manusia, aku tak pernah gentar untuk mundur ke belakang. Begitu Nabi kita yang jadi tauladan sempurna dalam hidup kita. Ya, awak di CBS KT itu langsung lah mau dikarupuk anak mau tu kena air langsung embek. Enggak, tapi tidak mudah memang ya Bu ya. Maka oleh karena itu carilah lingkungan orang-orang yang tidak membenci kita. Kalaupun mereka membenci, dan selagi itu ya tidak mengurangi apapun pada diri kita dan tak akan berkurang, maka sesungguhnya kemuliaannya adalah memaafkan. Walaupun dalam hukum Islam, bolehkah kita kemudian kezaliman itu dibalas dengan setimpal? Ada kalanya dibolehkan, tapi memaafkan jauh lebih mulia ketimbang engkau membalasi. Karena kalau engkau membalasi, engkau tak dapat lagi kemuliaan, hanya impas saja. Tidak, orang beriman suka menabung walaupun dia tak berbuat, tabungannya makin banyak. Itulah orang memaafkan. Ketika orang menzaliminya, maka dia berhak mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sikit lagi, terakhir, waktu habis. Bisa, singkat aja. Yang berusaha kalau engkau meninggalkan kebaikanmu karena takut kepada orang lain, maka sesungguhnya engkau sedang syirik di hadapan Allah. Tidak, tunjukkan saja. Karena kita bukan cari popularitas, kita bukan sedang mencari panggung, kita bukan ingin menjadi selebriti, tidak. Kita ingin menjadi ahli surga. Menjadi ahli surga itu harganya bukan murah, tidak butuh sanjungan, dan tidak mundur karena caci maki dan umpat dari orang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin karena harus solat di mana azan nanti, agak ke sana karena ada Isra Mi'raj di dekat Masjid Dupa sana. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.